Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kafi dari jurusan Teknik Sipil kelas B dengan nomor induk mahasiswa 22410-020. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kalkulus 4 tentang inverse. Sebelum masuk ke contoh soal, saya akan menjelaskan apa itu inverse. Inverse adalah secara sederhana pengertian suatu kebalikan atau lawan dari suatu inverse, digunakan dalam beberapa topik perhitungan matematika seperti fungsi dan matrik. Fungsi inverse sendiri adalah suatu fungsi matematika yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Jika berbicara mengenai rumus inverse, mungkin kebanyakan orang akan mengaitkannya dengan fungsi dari inverse, padahal keduanya memiliki perbedaan. Inverse matrik. Inverse matrik menjadi salah satu metode untuk menjelaskan soal dalam sebuah matrik. Sebelum menggunakan rumus inverse matrik, yang harus dilakukan sebelum mencari inverse maka harus menentukan determinannya terlebih dahulu. Determinan ialah nilai yang bisa dihitung melalui unsur-unsur matrik persegi. Inverse matrik ini merupakan sebuah kebalikan dari kedua matriks. Apabila matrik tersebut dikalikan akan menghasilkan matrik persegi AB sama dengan BA sama dengan 1. Simbol dari inverse matrik adalah pangkat min 1 dan terletak di atas hurufnya. Untuk mencari inverse sendiri ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan dengan mengubah bentuk Y sama dengan bentuk X. Contoh soal. Selesaikan persamaan di bawah ini. X1 plus 2X2 plus X3 sama dengan 4. 3X1 min 4X2 min 2X3 sama dengan 2. 5X1 plus 3X2 plus 5X3 sama dengan min 1. Buat dalam bentuk matrik. X1 jadi 1 plus 2 plus 1 sama dengan 4. 3 min 4 min 2 sama dengan 2. 5 plus 3 plus 5 sama dengan min 1. Kita buat jadi determinan. 1 plus 2 plus 1. Kofaktornya 1 itu A11, 2 itu min A12, min A12, 1 itu plus A13, 3 itu min A21, min 4 jadi plus A22, min 2 menjadi min A23, 5 menjadi plus A31, 3 jadi min A32, 5 menjadi plus A33. Dicari A11. A11 sama dengan min 4, min 2, 3, dan 5. Sama dengan jadi min 14. A12, 3, min 2, 5, dan 5. Sama dengan min 25. A13 3 min 4 5 dan 3 sama dengan 29. A21 2 1 3 dan 5 sama dengan 7. A22 1 1 5 dan 5 sama dengan 0. A23 1 dan 2 5 dan 3 sama dengan min 7. A31 2 dan 1 min 4 dan min 2 sama dengan 0. A32 1 dan 1 3 dan min 2 sama dengan min 5. A dan 2 1 A33 1 dan 2 3 dan min 4.
Jadi C sama dengan A11 min A12 plus A13 min A21 plus A22 min A23 plus A31 min A32 plus A33. Jadi min 14, min 25 dan 29, min 7, 0 dan 7, 0,5 dan min 10. Kemudian kita buat transposnya. Min 14, min 7, 0, min 25, 0 dan 5, 29, 7 dan min 10. Selanjutnya metode inverse. A min 1 sama dengan min 1/35. Determinan min 14, min 7, 0, min 25, 0, 5, 29, 7, min 10. X sama dengan A min 1 kali B sama dengan min 1/35. Min 14, min 7, 0, min 25, 0 dan 5. 29, 7, min 10. Determinan 4, 2 dan min 1. X sama dengan min 1/35. Determinan min 70, min 105, 140 sama dengan determinan 2, 3 dan min 4. Jadi X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan min 4. Sekarang kita masuk metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss adalah metode untuk operasi nilai-nilai dalam matrik untuk membuat matrik lebih sederhana lagi. Metode eliminasi Gauss dikembangkan dari metode eliminasi dengan cara menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel untuk mendapatkan nilai variabel bebas. Metode eliminasi Gauss dikembangkan oleh Charles Friedrich Gauss 1777 sampai 1855. Karl adalah matematikawan berkebangsaan Jerman yang berkontribusi dalam geometri, teori bilangan, fungsi, dan teori probabilitas. Eliminasi Gauss yang dikembangkan Karl bermanfaat untuk mengembangkan sistem persamaan linear. Gauss mengubah persamaan linear menjadi bentuk matrik, kemudian diubah ke bentuk eselon baris melalui operasi baris elementer. Setelah itu, bentuk matrik diselesaikan dengan substitusi balik. Eliminasi Gauss ini berasal dari operasi matematika pada baris matrik yang dilanjutkan sampai tersisa satu variabel. Metode eliminasi Gauss dipakai untuk menyelesaikan persamaan dalam bidang astronomi. Eliminasi Gauss digunakan untuk sistem persamaan berskala kecil dan besar. Konsep eliminasi ini berdasarkan gagasan mereduksi matrik yang diperbanyak menjadi bentuk sederhana, sehingga sistem persamaan dapat diselesaikan dalam bentuk substitusi. Contoh soal. Selesaikan persamaan di bawah ini. X1 plus 2X2 min 3X3 sama dengan 3. 2X1 min X2 min X3 sama dengan 11. 3X1 plus 2X2 plus X3 sama dengan min 5. Persamaan di atas menjadi determinan 1, 2, min 3, 2, min 1, min 1, 3, 2, dan 1. X1 nya sama dengan 3, X2 sama dengan 11, X3 sama dengan min 5. Matrik yang diperluas menjadi
A11, A12, A13. Jadi B1 menjadi 1, 2, min 3 dan 3. A21, A22, A23 dan B2 menjadi 2, min 1, min 1 dan 11. A31, A32, A33, B3, 3, 2, 1 dan min 5. Kita eliminasikan elemen-elemen dalam kolom pertama kecuali A11, yaitu dengan mengurangi baris kedua dengan A21 per A11 kali baris pertama dan mengurangi baris ketiga dengan A31 per A11 kali baris pertama determinan. A21 sama dengan 2 min 2 per 1 kali 1 sama dengan 0. A22 sama dengan min 1 min 2 per 1 dikali 2 sama dengan min 5. A23 sama dengan min 1 min 2 per 1 kali min 3 sama dengan 5. B2 sama dengan 11 min 2 per 1 kali 3 sama dengan 5. Sekarang kurangi baris ketiga dengan A32 per A22 dikali baris kedua. A32 sama dengan min 4 min 4 per 5 dikali min 5 sama dengan 0. A33 sama dengan 10 min 4 per 5 dikali 5 sama dengan 6. B3 sama dengan min 14 min 4 per 5 dikali 5 sama dengan min 18. Matriksnya menjadi A11, A12, A13 menjadi B1. Jadi 1, 2, min 3 dan 3. A21 dan A22 dan A23 dan B2 menjadi 0, min 5, 5 dan 5. A31, A32, A33, B3 jadi 0, 0, 6 dan min 18. Dengan langkah ini matriks koefisien X direduksi, lalu kolom kanan kita kembalikan ke posisi semula. Contoh 1, 2, min 3, X1 sama dengan 3, 0, min 5, 5, X2 sama dengan 5, 0, 0, 6, X3 sama dengan min 18. Dengan substitusi mundur, mulai dengan baris paling bawah 1, 6X3 sama dengan min 18. X3 sama dengan min 18 per 6 menjadi X3 sama dengan min 3. 2 min 5 X2 plus 5X3 sama dengan 5. Min 5X2 sama dengan 5 min 5X3. X2 sama dengan 5 dikurang 5 kali min 3 per 5 menjadi X2 sama dengan min 4. 3 X1 plus 2X2 min 3X3 sama dengan 3. X1 sama dengan 3 min 2X2 plus 3X3. X1 sama dengan 3X min 2 dikali min 2 kali min 4 plus 2 kali min 3 menjadi X1 sama dengan 2. Sekian penjelasan dari saya tentang inverse